Saya Rizka Dwi Apriani dengan NIM 20 242 akan membawakan yel-yel dari kelompok kami. Kelompok 2 akan selalu semangat, Pantang menyerah dengan penuh tekad. kelompok 2 bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi artikel dari kelompok kami dengan judul Pengaruh Good Governance Government untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah, yang beranggotakan 2 orang, terdiri dari saya sendiri Yani Prastia Putri dengan NIM 002 dan rekan saya Rizka Dwi Apriani dengan NIM 017. Good governance memiliki arti sebagai kepemerintahan yang baik atau sebagai penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi serta pasar efisien, penghindaran dari salah satu alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan prinsip anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha, menurut Mardiasmo pada tahun 2006. Menurut Maherino, pada tahun 2012, kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran atau tujuan pemerintah daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan program kebijakan yang sudah dipastikan. 3 pilar elemen dasar yang saling berhubungan dengan good governance, yaitu yang pertama ada transparansi, khususnya keterbukaan dalam manajemen, pemerintahan, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Yang kedua ada partisipasi, yaitu pelaksanaan keputusan yang demokratis dan pengakuan hak asasi manusia, kebebasan pers, dan kebebasan menyampaikan pendapat atau aspirasi masyarakat. Yang ketiga ada akuntabilitas, yakni kewajiban untuk melaporkan dan menanggapi tentang keberhasilan atau tidaknya pertanggungjawaban kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah merasa cukup atau puas. Dan bila belum ada kata puas, maka dapat dikenakan sanksi. Di Indonesia, upaya pemerintah dalam mewujudkan good governance dilakukan melalui reformasi pengelolaan keuangan publik dengan menetapkan seperangkat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Umum, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara. Rumusan masalah dalam penelitian kami adalah bagaimana pengaruh good governance government terhadap kinerja pemerintah daerah. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh good governance government terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurut Jensen dan Maechling pada tahun 1976, teori keagenan adalah interaksi antara agen dan prinsipal. Agen sebagai pihak menerima perintah dan prinsipal sebagai pihak pemberi perintah, pengawas, memberikan nilai, serta masukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh agen. Implikasi teori agensi dapat menjelaskan peran pemerintah daerah yaitu sebagai agen, yaitu sebagai pihak yang diberi tanggung jawab dan amanah oleh masyarakat yang sebagai prinsipal, serta harus bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan aturan hukum, sehingga masalah-masalah keagenan yang sering muncul dalam lingkungan pemerintah daerah dapat diminimalisir dan dapat mengurangi terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, menurut Jatmiko dan Damayanti pada tahun 2020. Selanjutnya adalah konsep good governance governance. Untuk menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik, jujur, serta amanah, maka diperlukan penerapan konsep good governance governance secara nyata dan juga transparan. Arti dari good governance governance itu sendiri merupakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik yang berdasarkan etika profesional dalam bisnis ataupun kerja. Adapun menurut Jatmiko dan kawan-kawan, bahwa good governance governance merupakan bentuk penerimaan akan pentingnya suatu aturan atau untuk mengatur hubungan,
fungsi, dan kepentingan berbagai pihak dalam bisnis ataupun pelayanan publik. Selain itu, terdapat prinsip-prinsip dalam good governance yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama itu ada pemerintah, yang kedua ada korporasi, dan yang ketiga ada masyarakat sipil yang saling mendukung, saling menjaga, serta saling berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintah yang sedang dilakukan. Selanjutnya adalah kinerja instansi pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 99 Tahun 2007 mengatakan bahwa kinerja instansi pemerintah adalah suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan serta kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa kinerja adalah suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang telah membantu produktivitas masa depan untuk proses yang telah berkelanjutan. Setelah melihat dan mengetahui dari latar belakang yang sudah teman saya jelaskan, maka akan timbul sebuah pertanyaan, apakah benar bahwa good governance itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja pemerintah daerah? Maka di sini saya akan membahasnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilham dengan judul Pengaruh Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, menghasilkan data bahwa karakteristik good governance memiliki dampak yang positif yang sangat besar terhadap kinerja pemerintah daerah. Yang dapat diketahui bahwa terdapat nilai yang sangat signifikan antara good governance dengan kinerja pemerintah daerah yang bernilai sebesar 0,035 lebih kecil dari 0,05. Selain itu, terdapat V hitung yang menunjukkan nilai sebesar 4,631 yang lebih besar dengan 3,98. Yang dapat disimpulkan bahwa good governance memiliki pengaruh yang sangat besar dan memiliki nilai yang positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, terdapat penelitian yang lain yang membuktikan bahwa good governance memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Azarina dan Amalia yang menunjukkan hasil bahwa good governance memiliki pengaruh yang sangat besar dan bernilai positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nuraela yang menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,737 yang berarti bahwa nilai korelasi tersebut sangat berdampak positif dan menunjukkan hubungan antara dua arah antara good governance dengan kinerja instansi pemerintah daerah. Sehingga tingkat nilai korelasi tersebut masuk ke dalam kelompok asosiasi yang cukup kuat. Terdapat contoh studi kasus yang dilakukan oleh Ria Agustina dan kawan-kawan terhadap kinerja instansi pemerintah di Kota Cianjur yang menggunakan metode explanatory survey yang menunjukkan data bahwa good governance memiliki pengaruh yang sangat besar dan bernilai positif terhadap kinerja instansi pemerintah di Kota Cianjur. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai yang sangat signifikan yang lebih kecil, yaitu sebesar 0,05 dan nilai tabel yang lebih besar sebesar 16,163. Selanjutnya, jawaban dari responden terhadap good governance menghasilkan nilai sebesar 75,41%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum good governance pada pemerintah daerah di Kota Cianjur adalah sangat tinggi dan baik. Sedangkan jawaban responden terhadap kinerja instansi pemerintah daerah di Kota Cianjur memiliki nilai sebesar 76,29%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja instansi pemerintah di Kota Cianjur adalah sangat tinggi dan baik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembahasan sebelumnya yaitu dirangkum dalam 2 poin. Yang pertama yaitu peran good governance memiliki dampak yang sangat besar bagi kinerja pemerintahan daerah. Dan apabila good governance ini ditingkatkan, maka kinerja dalam suatu pemerintahan daerah itu jelas akan meningkat. Yang kedua yaitu terdapat manfaat dalam menciptakan good governance
Yang pertama yaitu dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan kepada publik. Yang ketiga, menjaga kelangsungan pemerintahan daerah. Dan yang terakhir yaitu menetapkan sasaran kinerja bagi pemerintahan daerah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.